Sandiwara Radio YouTube channel. Di kerajaan Kuntala telah terjadi perebutan kekuasaan. Sejumlah tumenggung terkemuka, pejabat teras pemerintahan Kuntala yang dipimpin oleh Tumenggung Raksa, menyatakan dirinya sebagai penguasa baru kerajaan Kuntala. Peristiwa besar tersebut dengan cepat menyebar ke segenap pelosok jagat. Para pejuang kemerdekaan dengan cepat memanfaatkan situasi tersebut. Maka bangkitlah kerajaan-kerajaan jajahan Kuntala, memerdekakan diri, menyatakan melepaskan diri dari kerajaan Kuntala. Sandiwara Radio YouTube channel. Wahai saudara-saudaraku, para pejuang pembebasan rakyat Niskala, hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Hebat juga laskar para pejuang kemerdekaan itu. Iya, kalau melihat mereka, saya jadi ingat ketika dulu kita seperti mereka. Berangkat ke pusat kerajaan Madangkara untuk membebaskan rakyat Madangkara dari belenggu penjajah. Tapi aku melihat suatu keganjilan, Kotawa. Apa itu? Mantili dan Samba tidak seperti biasanya. Hal itulah yang hendak aku sampaikan kepadamu sejak kau datang ke sini. Oh ya? Iya. Rupanya antara Mantili dan Raden Samba ada sedikit perselisihan. Apakah ada urutannya dengan yang dulu? Ketika kita baru saja pulang dari Kuntala, di mana Mantili berhasrat pergi ke sini untuk membantu perjuangan rakyat Niskala. Tapi Raden Samba keberatan. Benar. Dan rupanya hal itu belum selesai secara tuntas. Kenapa Mantili bersikap begitu? Bukankah Raden Samba sendiri sudah berada di sini? Raden Samba berada di sini bukan semata-mata untuk membantu perjuangan rakyat Niskala, melainkan mencari Mantili yang pergi tanpa pamit. Pergi tanpa pamit bagaimana? Di dalam perjalanan mereka menuju ke kerajaan Sanggam di waktu malam hari. Diam-diam Mantili pergi, meninggalkan Raden Samba, yaitu sendirian di dalam hutan. Tentu saja Raden Samba agak marah. Kemudian dia mencarinya sampai ke sini. Dasar darah muda. Keduanya terlibat dalam pertengkaran cukup sengit. Dan akibatnya sampai sekarang masih terjadi perang dingin di antara mereka. Kenapa Mantili jadi keras kepala begitu? Hal itulah yang Raden Samba tidak mengerti. Kenapa Mantili berubah begitu cepat dan mendadak? Tanpa sebab, tanpa apa. Tiba-tiba saja, seperti tidak suka kepada Raden Samba. Apakah pernah kau tanyakan sendiri kepada Mantili? Aku tanyakan langsung padanya, dan jawabannya pendek saja. Jenuh tinggal di keraton. Hanya itu. Entahlah, kalau kau sendiri yang menanyakannya pada dia. Iya. Aku akan mencari waktu yang tepat untuk menanyakannya pada Mantili. Itu gapura tapal batas pusat kerajaan Niskala sudah nampak. Iya. Tapi kenapa Dewi Harnum belum menyiagakan pasukannya? Iya. Dari kejauhan nampak dua orang menunggang kuda, memacu kudanya dengan kencang menuju ke sini. Kedua orang penunggang kuda itu mendatangi Dewi Harnum, dan mereka kelihatan bercakap-cakap. Pasukan! Berhenti! Ada apa Dewi Harnum menghentikan pasukannya? Rupanya ada berita penting yang dibawa oleh dua orang penunggang kuda yang baru datang itu. Saudara-saudaraku para pejuang pembebasan rakyat Niskala, Dewata beserta kita, musuh sudah menyerah tanpa syarat. Kita menang tanpa perang.
Harnum, apakah dua orang penunggang kuda itu yang membawa berita kemenangan? Benar, Tuanku Brahma. Pasukan keraton rupanya sudah memperhitungkan bahwa mereka tidak akan kuat menghadapi gempuran laskar pejuang yang bergerak dari 4 penjuru. Ya, daripada mati konyol, memang lebih baik menyerah. Kalau begitu, laskar pejuang sudah ada yang masuk ke dalam kota. Benar, dan laskar itu dari wilayah utara. Aji Saka? Betul, Kakang Aji Saka bersama laskarnya sudah masuk ke dalam kota dan menerima penyerahan tanpa syarat dari pasukan keraton. Begitu kata 2 orang utusannya tadi itu. Iya. Terkabullah cita-cita kakakmu, Bang Bara Aji Saka, yang menghendaki perjuangan tanpa pertumpahan darah. Sebuah kesabaran yang tiada taranya dari Kakang Aji Saka, yang teguh menunggu saat yang tepat untuk menangguh ikan di kolam. Ikannya dapat, dan air kolam tetap jernih. Dan dia telah mendapatkannya dengan sempurna. Iya, yang aku kagumi para pejuang itu. Mereka pun sabar menunggu. Tidak lantas menjadi frustrasi, karena perang belum juga meletus. Padahal pekerjaan menunggu itu minta ampun, membosankan. Sebenarnya mereka sempat resah, menunggu perang yang tak kunjung berkobar. Dengan susah payah aku meyakinkan mereka bahwa tidak semua perjuangan kemerdekaan harus menumpahkan darah. Kalau kemerdekaan itu bisa diraih tanpa perang, mengapa darah harus tumpah? Ya, akhirnya mereka mau mengerti. Sepintas lalu, kau berjiwa tidak sabaran, ugal-ugalan, ingin serba cepat selesai. Tapi nyatanya, kau mewarisi sifat kakakmu juga, penyabar. Memang aku bisa sabar untuk memulai suatu perang besar. Tapi untuk mendapatkan cinta, aku tidak sabaran, ingin cepat hasil. Bagaimana menurutmu negeriku kerajaan Niskala ini, Mantili? Sebuah negeri yang indah dengan rakyatnya yang ramah. Tapi kata orang, keindahan negeri Niskala tak ada seujung rambut keindahan negeri Sanggam. Ah, tidak juga. Menurutku, selisihnya tidak banyak. Oh ya? Iya. Bedanya tidak banyak, cuma sedikit saja. Kerajaan Sanggam indah, kerajaan Niskala jelek. Tapi rupanya aku tidak bisa lama-lama di sini, Harnum. Kenapa? Harus mempersiapkan rencana pertemuan raja-raja dari 6 kerajaan yang baru merdeka, bukan? Alah, tidak perlu tergesa-gesa, aku kira. Justru harus gerak cepat. Rencana penyerbuan besar-besaran kerajaan Kuntala harus dimatangkan secepatnya. Mumpung kerajaan Kuntala sedang kacau. Iya, benar. Itulah, aku harus cepat pulang ke Madangkara untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Serahkan saja tugasmu pada orang lain. Kau tetap di sini. Kenapa begitu? Aku senang sama kamu. Aku ingin kau tinggal di sini, bersamaku membantu Kakang Aji Saka membangun negeri Niskala. Percayalah, Harnum, aku akan sering datang ke sini. Awas kalau kau bohong. Aku tidak akan dusta. Hatiku rasanya bahagia sekali. Selain melihat negeriku ini sudah merdeka, juga melihat semua kerajaan sekutu kita, 6 kerajaan sekaligus berhasil meraih kemerdekaan. Iya. Itu semua jasa Tuanku Brahma. Maaf, aku bukan memuji kakakku sendiri. Tidak apa. Memang sudah sepantasnya kakakmu, Tuanku Brahma, mendapat pujian. Sebab gagasannya mempersatukan semua kerajaan terjajah sungguh gemilang. Semua itu membuat kerajaan-kerajaan terus-menerus mengadakan hubungan. Diam satu, diam semua. Bangkit satu, bangkitlah semuanya. Serentak mengobarkan perang kemerdekaan. Dan sukses. Kalau bergerak sendiri-sendiri, tidak mungkin berhasil, Mantili. Dan persatuan itu harus terus dibina. Bukan hanya untuk perang saja, melainkan juga untuk bahu-membahu, saling bantu di dalam membangun kesejahteraan rakyat masing-masing kerajaan. Itulah yang menjadi impian Kakang Brahma. Dan saya kira impian itu akan menjadi kenyataan kalau semuanya tetap bersatu. Iya, benar. Itu Raden Samba dan Kotawa iya. sedang berjalan menuju ke sini. Rupanya pertemuan di Pendopo Agung sudah usai. Wah, asik benar yang sedang berhandai-handai nih. Maklum, lama sekali meninggalkan keraton, jadi kangen banget menikmati kesegaran keratonku ini. Kau kangen pada keraton Niskala ini? Tentu saja.
keraton ini kan tanah tumpah darahku. Ya, begitu juga aku. Maksudmu? Aku pun sudah kangen pada keratonku di kerajaan Sanggam. Jadi kau mau pulang? Iya. Jangan. Kok? Harnum. Tugasku kan sudah selesai. Bantuanku kepadamu untuk merebut kerajaan Niskala ini dari tangan penjajah sudah selesai. Jadi apa lagi? Kau kejam. Loh, kok kejam? Iya, kau Gotawa, dan kau juga Mantili. Kalian semuanya kejam. Tega sekali kalian meninggalkan aku kesepian sendiri di sini. Harnum, kami juga punya rumah. Dan rumah kami itu harus ditengok, bukan? Baik, kau dan Mantili boleh pulang. Tapi Raden Samba tidak. Jangan begitu, Harnum. Kau harus tinggal di sini. Wah, ya tidak bisa begitu. Kerajaanku sendiri membutuhkan tenagaku. Bawa saja kerajaanmu ke sini. Satukan kerajaan Sanggam dengan kerajaan Niskala. Radio YouTube Kau channel. tidak suka kepadaku ya? Ingat, Harnum. Kau harus membantu kakakmu, Senopati Ajisaka, membenahi kerajaan Niskala ini yang baru saja lepas dari belenggu penjajah. Iyalah. Ternyata raja kita yang baru itu, Baginda Raksa, sama saja dengan raja yang dulu. Maksudmu? Acuh tak acuh terhadap gerakan kemerdekaan di kerajaan-kerajaan jajahan kita. Bukan acuh tak acuh. Dibiarkan. Sama saja, bukan? Lain, Kendala. Acuh tak acuh itu masa bodoh. Mau apa terserah. Tapi kalau didiamkan, itu pasti ada perhitungan. Perhitungan itu, apakah merupakan penyerbuan kepada kerajaan-kerajaan yang baru memerdekakan diri itu? Aku kira begitu. Berat, Kanjeng. Berat? Ada 6 kerajaan yang melepaskan diri dari kita. Nah, meskipun hebatnya angkatan perang kita yang kayak apa, tidak mungkin bisa tetap tangguh kalau harus dibagi menjadi 6 kekuatan. Itu namanya sama saja dengan dicerai-beraikan menjadi 6 serpihan. Tentu saja tidak sekaligus 6 kerajaan itu kita gempur. Melainkan satu persatu. Persis seperti dulu ketika kita mau menaklukkan mereka. Kalau 6 kerajaan itu bersatu padu, lalu menyerbu ke sini, bagaimana? Tidak mungkin. Sebab mereka tidak punya keberanian untuk itu. Mereka hanya ingin merdeka, titik. Tapi kelihatannya, ke-6 kerajaan itu terjalin kerjasama yang baik. Nah, kerjasama di antara mereka itu mungkin saja menjurus ke kekuatan perang. Menurut para penyelidik, kerjasama di antara mereka adalah kerjasama di bidang kesejahteraan rakyat. Biasanya itu kan cuma merupakan kedok saja. Maksudmu? Mereka gembar-gembor bahwa persatuan mereka bukanlah persatuan kekuatan perang, melainkan persatuan ekonomi. Padahal diam-diam mereka menata diri, mempersiapkan kekuatan perang bersama untuk menghadapi kerajaan adik kuasa. Kalau itu terjadi, mereka akan menerima akibatnya. Mereka harus siap untuk melakukan perang habis-habisan. Wah, ancur-ancur. Kepada Yang Mulia Baginda Maharaja Kerajaan Niskala, Yang Mulia Baginda Maharaja Kerajaan Selimbar, Yang Mulia Maharaja Kerajaan Salingkuh, Yang Mulia Maharaja Kerajaan Saptarema, Yang Mulia Maharaja Kerajaan Sanggam. Saya, atas nama rakyat Kerajaan Madangkara, mengucapkan selamat datang. Puji syukur kepada Dewata Murbeng Alam, kita semua sudah terbebas dari nista, di mana kita semua berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajah. Kini kita semua telah merdeka. Keberhasilan itu menunjukkan bukti yang kuat, bahwa dengan bersatuan, apapun bisa dicapai. Kita bersatu bukan hanya karena ingin merdeka semata-mata, tapi lebih jauh dari itu, yaitu bersatu di dalam segala bidang, terutama untuk kesejahteraan rakyat kita di masing-masing kerajaan. Namun tentu saja, usaha kita untuk mensejahterakan rakyat tidak akan berjalan lancar bila mana kita selalu terancam
Apalagi ancaman itu datangnya dari kerajaan adikuasa. Tentu mereka akan bertindak. Dan tindakannya itu pasti akan menjurus kekuatan perang. Untuk itu kita semuanya harus bersiap-siap untuk menghadapi perang dengan kerajaan Kuntala. Seperti yang saya katakan pada pertemuan pertama, bahwa kita bisa saja melakukan penyerbuan besar-besaran ke kerajaan Kuntala. Akan tetapi kita sendiri harus siap dulu. Dalam arti kata, kita harus merdeka dulu. Nah, sekarang kita semua sudah merdeka. Maka dari itu, kita sudah bisa melakukan serangan bersama ke kerajaan Kuntala. Brahma berhasil menghimpun 6 kerajaan untuk bersatu padu melawan kerajaan adikuasa, yaitu kerajaan Kuntala. Selain itu, persatuan 6 kerajaan tersebut juga bergerak dalam bidang lainnya, seperti kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Mendekati hari-hari penentuan penyerbuan tersebut, terlihat kesibukan yang menyolok di ke-6 kerajaan itu, termasuk di kerajaan Madangkara. Namun di balik itu semua, perang dingin antara Raden Samba dan Mantili masih tetap berlangsung. Untuk itu, Brahma perlu memanggil Mantili. Daulat tuanku Kakang Brahma. Kesinilah adikku Mantili. Daulat Kakang. Ada kisah apakah Kakang memanggil saya? Duduklah Mantili. Daulat Kakang. Kenapa kau tidak pergi ke kerajaan Sanggam? Apakah kau bertengkar dengan Raden Samba? Sedikit. Sudah sekian lama kau perang dingin dengan Raden Samba. Apakah tidak ada niatan di hatimu untuk menyelesaikannya sampai tuntas? Sebenarnya sudah selesai Kakang. Saya dan Raden Samba sudah baik kembali. Sudah bicara. Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi ke kerajaan Sanggam untuk membantu Raden Samba menyiapkan pasukan perangnya? Apakah kau sudah tidak suka kepada Raden Samba? Suka. Sebab sesuai dengan jabatannya sebagai pangeran muda, calon patih kerajaan Sanggam. Memang benar dia harus mencintai pekerjaannya. Akan tetapi, tidak adakah waktu untuk memikirkan kepentingan saya? Apakah yang menjadi kepentinganmu itu? Ingin mendirikan padepokan. Itu rupanya yang menjadi inti masalah. Ya, Kakang kan tahu. Cita-cita saya ingin menjadi ketua padepokan yang memiliki padepokan sendiri. Kalau begitu sebelum kau dan Raden Samba berangkat ke kerajaan Kuntala untuk ikut membantu aku membebaskan Ramanda dan Ibunda, kau dan Raden Samba pernah berselisih mengenai rencanamu ingin mendirikan padepokan? Betul, Kakang. Rencanamu untuk mendirikan sebuah padepokan, hal itu bertentangan dengan pekerjaanku Mantili. Semua bisa diatur, Samba. Bagaimana mungkin bisa? Aku pejabat tinggi kerajaan yang bertempat tinggal di keraton. Sedangkan kau seorang ketua padepokan yang tinggal di puncak gunung yang sunyi dan terpencil. Amat sulit untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus, Mantili. Tapi kau kan tahu, cita-citaku semenjak kecil, aku ingin punya padepokan. Iya, aku tahu. Tapi kau juga harus mengerti kepada cita-citaku sebagai abdi negeri. Aku mengerti, dan aku mendukung sepenuhnya. Tapi kau juga tidak boleh menghalang-halangi cita-citaku. Kalau kita jalan sendiri-sendiri dengan cita-cita kita masing-masing, lalu mau bagaimana jadinya? Aku ingin kau mendampingi aku di dalam mengendalikan kerajaan, Mantili. Aku ingin agar kau selalu berada di sampingku. Begitulah, Kakang. Awal perselisihan antara saya dengan Raden Samba. Cita-citamu dengan cita-cita Raden Samba bertolak belakang. Kalau tidak ada yang mau mengalah, bagaimana mungkin bisa jadi? Itulah. Sampai saat ini pun belum ada keputusan. Persoalan itu terus menjadi berlarut-larut tanpa ada kepastian. Melihat itu semua, berarti kau tidak suka kepada Raden Samba? Loh, kok begitu, Kakang? Kalau kau suka, seharusnya kau rela berkorban demi untuk kemajuan calon suamimu. Kalau begitu, dia pun harus berkorban untuk saya. Sebenarnya memang begitu. Kau dan Raden Samba harus sama-sama bersedia berkorban. Akan tetapi kalau semuanya berkorban,
Kau mengorbankan cita-citamu, dan juga Raden Samba mengorbankan cita-citanya. Lalu mau jadi apa nantinya? Kau dan Raden Samba sama-sama berkorban. Cita-cita semula semuanya digugurkan. Lalu tentunya mencari cita-cita baru, yang merupakan cita-cita bersama. Nah, apa cita-cita bersama itu? Apa ingin jadi pedagang, jadi petani, atau apa? Nah, apakah dengan begitu akan menemukan kebahagiaan? Aku kira malah sebaliknya. Masa depan kalian akan hancur. Saya ingin dia mendampingi saya, Kakang. Saya akan bahagia Raden Samba menjadi ketua padepokan. Saya dengan setia menjadi wakilnya. Raden Samba tidak berbakat jadi seorang pertapa, Mantili. Dia mempunyai ilmu kedikjayaan sangat tinggi. Berarti dia bisa menahan penderitaan, kuat berpuasa, dan tahan uji. Dia mempelajari ilmu kedikjayaan itu hanya untuk melengkapi dirinya sebagai pejabat tinggi keraton. Dan bukan hanya untuk sebuah keinginan yang muluk-muluk. Misalnya jadi guru atau jadi pendekar kelas 1. Nah, sedangkan untuk meraih sebuah cita-cita harus disertai oleh bakat dan kemampuan yang ada di dalam dirinya, yang sesuai dengan cita-citanya tersebut. Begitu bukan? Saya tahu Raden Samba berbakat menjadi pejabat keraton, tapi saya tidak, Kakang. Seorang istri tidak perlu memiliki bakat seperti suaminya. Biarkan suamimu mengembangkan bakatnya, dan kau hanya bertugas mendorongnya. Itu saja sudah cukup bagi seorang istri yang setia dan berbakti pada suami. Jadi keputusan Kakang, sayalah yang harus mengorbankan cita-cita saya. Mantili, aku bukan pengambil keputusan. Aku hanyalah penengah yang mengajukan saran-saran dan nasihat. Perkara kau ingin memiliki sebuah padepokan, itu mudah. Bikin saja padepokan di dalam keraton. Apa susahnya? Padepokan di dalam keraton? Ya, tentu saja tidak sebagaimana padepokan yang sesungguhnya. Katakanlah sebuah sanggar tempat kau mengembangkan bakatmu. Pertama kali didiklah para muda penghuni keraton sebagai muridmu. Kalau kau memang bakatmu di situ, lambat laun namamu akan terkenal. Dan bukan suatu hal yang mustahil, akan berdatangan orang-orang dari jauh untuk belajar padamu dan menjadi muridmu. Nah, dengan begitu, cita-citamu tetap jalan, sekaligus bisa mendampingi Raden Samba. Saran Kakang masuk di akal, dan saya akan memikirkannya, Kakang. Memang begitulah seharusnya. Jangan tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Sebab sesal kemudian tiada berguna, bukan? Daulat, Kakang. Daulat, tuanku. Kemarilah, Pati Kutawa. Saya tadi melihat Mantili keluar dari sini. Apakah tuanku telah mempertanyakan masalah antaranya dengan Raden Samba? Benar. Bagaimanakah hasilnya? Dia mau menerima saranku. Akan tetapi aku menyuruhnya untuk merenungkannya dengan matang. Syukurlah. Bagaimana? Sudah jadi gambar peta wilayah Kerajaan Kuntala? Sudah. Ini tuanku. Sungguh sempurna gambar peta ini. Pandai sekali dia membuatnya. Petinggi Udaka yang membuatnya. Dia sangat berbakat menjadi pembuat gambar peta. Nah, ini Gunung Jembar. Ini ada tulisan di bawahnya. Iya, benar. Di Gunung Jembar inilah semua kekuatan disatukan, untuk kemudian bersama-sama bergerak menuju ke pusat kerajaan Kuntala. Sungguh cerdik nenek moyang bangsa Kuntala itu. Mereka mendirikan kerajaan yang sekelilingnya dibatasi oleh laut, sehingga sulit diserang, sebab hanya mempunyai satu jalan darat. Memang bisa saja kita menyerangnya lewat laut, tapi kita tidak punya pasukan laut, sedangkan mereka punya. Untuk itulah, dari dulu aku punya gagasan untuk mempersatukan beberapa kerajaan. Sebab berat sekali perang yang harus kita hadapi, yaitu hanya melalui satu jalur jalan darat. Ya, saya sudah bisa membayangkan, perang itu akan lama, yang tentunya akan dipertahankan setenaga oleh mereka. Iya, sungguh suatu perjalanan perang yang panjang. Iya, perjalanan berdarah menuju Kuntala. Gedung pertemuan rakyat ini sebaiknya menghadap ke timur. Ya, sebab sangat baik menantang sinar matahari di waktu pagi. Tapi kalau menghadap ke timur, berarti membelakangi pendopo agung.
Tidak baik rasanya membelakangi pendopo yang terhormat itu. Apakah benar di sini rumahnya Pangeran Muda Raden Samba? Hah? Oh, Dewi Harnum. Oh, Apa kabar Samba? adakah bertiup angin surgawi sehingga kau jauh-jauh dari kerajaan Niskala berkunjung ke sini? Bukankah dulu aku sudah berkata bahwa kalau perang di kerajaan sudah selesai, aku akan berkunjung ke sini? Iya. Tapi kenapa tidak memberi kabar dulu supaya aku bisa mengadakan penyambutan yang meriah? Justru itulah yang aku tidak mau. Loh, kenapa? Aku tidak mau resmi-resmian. Lebih senang begini, berpakaian ala pendekar, lalu menyusup ke dalam keraton. Iya, aku percaya. Sebagai panglima perang yang dikjaya, kau tentu sanggup menyusup ke dalam keraton tanpa diketahui oleh penjaga. Tapi, apakah kakakmu mengizinkan kau pergi? Padahal, bukankah saat ini kita semua sedang sibuk mempersiapkan angkatan perang untuk berangkat ke Gunung Jembar? Aku bukan panglima perang, jadi aku bebas. Hei, bukankah kau dulu berkata, kalau kakakmu jadi raja, kau akan jadi panglima perang? Aku hanya bergurau. Mana boleh aku jadi panglima perang oleh Kakang Aji Saka. Jadi siapa yang menjadi panglima perang di kerajaanmu? Arya Tajimalela. Oh ya? Iya, dia memang pantas jadi panglima perang. Kesaktiannya hampir sama dengan Kakang Aji Saka. Di kerajaanmu banyak orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga angkatan perangnya sangat tangguh. Di sini juga sama kan? Oh tidak, hanya biasa-biasa saja. Suka begitu, pura-pura lemah, padahal dahsyat. Tapi negerimu ini memang benar indah. Aku senang sekali bisa mengunjungi kerajaan Sanggam ini. Kau boleh menikmati keindahan negeriku sepuasmu, dan aku siap mengantarmu kemana kau suka. Sungguh menyenangkan. Aku akan jalan-jalan dengan seorang pangeran yang tampan. Capek tapi senang. Aku gembira sekali menjelajahi keindahan alam kerajaanmu ini. Tapi belum puas. Masih banyak tempat-tempat lainnya yang belum aku kunjungi. Ya, masih banyak waktu. Nah, sekarang kau istirahat. Besok kita ngeluyur lagi. Asyik. Sulit benar mengatur saluran-saluran air di dalam kota. Kok ngomel sendiri? Harnum? Oh, kau tidak tidur? Belum ngantuk? Oh, rupanya kau sedang merancang gambar tata kota. Kau mengerti gambar ini rupanya? Tentu saja, karena aku punya teman yang ahli menggambar rancangan tata kota. Iya. Tata saluran air perkotaan. Oh, iya. Aku merasa kewalahan membuat tata saluran air di dalam pusat kerajaan Sanggam ini. Sebab penuh dengan bangunan yang tidak mengindahkan kepentingan tata kota. Orang Kuntala memang begitu kalau membangun kota. Kacau. Kalau di negerinya sendiri, tidak. Oh ya? Iya. 6 tahun aku tinggal di pusat kerajaan Kuntala. Perencanaan pengembangan kota ditata dengan apik, teratur, dengan mengindahkan langkah ke masa depan. Lain kalau membangun di kerajaan jajahannya. Seenaknya. Sehingga kita mewarisi pekerjaan penjajah yang semrawut. Pada gambar yang kau buat ini, ada lahan yang memungkinkan untuk dibuat saluran utama. Ini pasar bukan? Loh, kau tahu rupanya? Tanda-tanda gambar dalam rancangan tata kota, aku mengenalnya. Dan biasanya tanda begini pasar. Ya, betul. Itu pasar. Kau bisa membuat saluran utama, melingkar ke arah belakang pasar ini. Sini. Biayanya tentu akan mahal. Tapi bisa memecahkan masalah kesulitan pemasangan yang baru. Ya, memang bisa begitu. Akan tetapi, kau tahu sendiri kan, para pedagang di pasar itu selain sukar diawasi, juga kurang disiplin kalau membuang sampah. Nah, saluran utama bisa tercemar oleh sampah pasar, yang kemudian bila musim hujan tiba, bisa banjir. Ya, kalau begitu, kau harus mengorbankan yang ini. Oh, ini? Wah, ini kan pemukiman penduduk. Aku tahu. Lalu? Pindahkan penduduk yang ada di sini,
lalu robohkan semua rumah-rumah mereka. Bersihkan, kemudian kau bisa dengan leluasa membangun saluran utama di situ. Wah, kejam sekali kau, Harnum. Itu kan manusia, bukan hewan yang bisa dipindahkan semau-maunya. Tentu saja harus dengan penggantian. Penggantian kerugian maksudnya? Iya, benar. Mengganti kerugian penduduk segitu banyaknya, biayanya besar sekali. Memang, tapi dibandingkan dengan akibat dari pemasangan saluran utama di situ, maka sekian ribu penduduk lainnya, ya, katakanlah, rakyat pusat kota kerajaan Sanggam ini akan menikmati hasilnya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Ternyata kau memahami juga seluk-beluk tata kota. Sedikit. Baiklah, usulmu itu bagus. Akan aku bawa ke rapat pimpinan perencanaan kota. Ya, memang begitu sebaiknya. Loh, kau mau kemana, Harnum? Tidur. Ya, selamat tidur ya. Ceplas-ceplos dan agak kaku. Tapi jelas bahwa dia memahami kesulitanku dan mau membantu aku memecahkan masalah. Lain dengan Mantili. Dia sama sekali tidak menaruh minat terhadap pekerjaanku ini. Kalau aku mengajak dia bicara soal rancangan pengembangan tata kota, Mantili selalu acuh tak acuh. Sandiwara Aku jadi Radio ingat Mantili. YouTube. Kenapa dia belum datang menemui aku?